penyerahan diri kepada Tuhan lebih baik daripada kita marah-marah. Dan yang paling dapat diubah dalam hidup ini adalah diri kita sendiri yang berkaitan dengan cara pandang kita, perilaku kita, sikap kita dalam merespon hal-hal yang terjadi. Ada hal-hal yang tidak dapat kita ubah di dalam hidup ini juga. Ya, Tuhan mempunyai tujuan itu adalah supaya apa? Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, ya Tuhan kami bersyukur kepadamu untuk kemurahan hatimu, untuk pertolonganmu, kasihmu dan berkat-berkatmu yang terus Tuhan nyatakan dan tujukan untuk kami. Kami hidup, kami ada, Engkau yang memberikan kami nafas hidup, dan Engkau yang menopang kami untuk boleh melewati hari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami, ampunilah segala dosa kami, dan sucikanlah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, tolonglah kami akan membaca firman-Mu, kami merenungkannya sejenak. Tuhan, tolonglah kami oleh Roh-Mu untuk memusatkan perhatian untuk renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini masih di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Dan inti yang kita renungkan pada hari ini adalah di ayatnya yang ke-14. Saya baca untuk kita semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan. Nah saudara, ini adalah bagian yang terakhir dari tema hikmah pengkhotbah atau hikmah di dalam pengkhotbah bagian yang ke-9. Nah saudara, inti dari ayat yang kita baca pada hari ini adalah penyerahan diri kepada Tuhan lebih baik daripada kita marah-marah. Ya, saudara, perhatikan, pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Nah, di dalam hidup ini saudara ada banyak hal-hal yang memang tidak dapat kita prediksi. Ya, ada kalanya kita mujur dan juga ada hari-hari di mana kita pun menjadi sedih atau yang kita sebut hari malang. Nah, hendaklah kita ingat semua itu adalah Tuhanlah yang menjadikannya. Di dalam hidup ini adalah hal-hal yang perlu atau yang dapat kita ubah. Karena itu saudara, di dalam menghadapi semua itu hal-hal yang tidak kita sukai, hari-hari malang, ya, marilah kita mengubah hidup ini menjadi lebih baik. Dan yang paling dapat diubah dalam hidup ini adalah diri kita sendiri yang berkaitan dengan cara pandang kita, perilaku kita, sikap kita dalam merespon hal-hal yang terjadi yang mungkin tidak bisa kita prediksi. Nah, saudara, inilah yang perlu kita ubah di dalam diri kita. Tentu kita perlu meminta kepada Tuhan supaya apa? Supaya Tuhan memberikan kita hikmat dan juga tekad untuk mengubah semua hal yang membuat hidup kita terpuruk, yang membuat hari-hari kita malang dan terperangkap di dalam kesedihan, mengubah hal yang membuat kita gelisah, dan mengubah hal yang membuat kita menderita.
Tetapi saudara, jangan lupa, ya, jangan lupa, ada hal-hal yang tidak dapat kita ubah di dalam hidup ini juga. Ya, Tuhan mempunyai tujuan itu adalah supaya apa? Yang tidak bisa diubah itu untuk mencapai maksud dan tujuan Tuhan di dalam hidup kita, di dalam hidup manusia. Itulah Tuhan memberikan ataupun menghendaki kita mengalami hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Tuhan kadang-kadang menolong kita untuk memperoleh atau mendapatkan kesejahteraan. Tetapi kadang juga Tuhan mengizinkan kita mengalami kemalangan di dalam hidup ini. Nah saudara, kita harus menyikapi keadaan ini dengan cara apa? Dengan cara yang baik. Ketika mengalami kemujuran, kemakmuran, atau kesenangan, marilah kita menikmati itu dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Dengan menyadari bahwa itu adalah anugerah Tuhan yang perlu kita nikmati. Nah ketika kita jatuh dalam kemalangan, ketika kita mengalami keterpurukan, maka ambillah pelajaran dari hal itu. Ya, saudara, tidak baik jika kita marah terhadap hal-hal yang di luar kendali kita. Tidak baik. Ada saatnya kita menangis dan ada saatnya di hari yang lain atau di waktu yang lain kita tertawa. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita belajar berserah seutuhnya, sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, mengapa kita harus marah jika masih mau menjadi baik? Ya, tidak perlu marah. Atau misalnya mengapa kita harus marah jika masih ada cinta, masih ada kasih? Mengapa kita harus marah jika masih ada doa? Mengapa kita harus marah jika kita yakin bahwa Allah itu ada? Kita yakin bahwa Tuhan itu ada. Mengapa kita harus marah jika masih bisa bersyukur dan berterima kasih? Mengapa kita harus marah jika kita bisa berserah sepenuhnya kepada Tuhan? Mengapa kita harus marah jika masih bisa mengubah diri sendiri untuk lebih baik? Saudara, mengapa kita harus marah jika kita masih ada hal-hal yang dapat kita syukuri dalam hidup ini? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, penyerahan diri itu lebih penting. Karena apa? Karena menolong kita untuk dapat menikmati hari-hari yang kita lewati, untuk dapat menikmati berkat-berkat pertolongan Tuhan, baik di hari mujur maupun di hari-hari malam kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kiranya dengan pertolongan Tuhan, hari-hari kita, Tuhan mampukan kita untuk menahan diri, untuk tidak marah karena keadaan atau karena apa yang sedang kita alami untuk situasi. Lebih baik kita berserah kepada Tuhan, karena semua itu dijadikan Tuhan. Semua itu hari mujur maupun hari-hari malam kita diizinkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yaitu untuk apa? Agar kita terus-menerus berubah, mengubah diri kita menjadi lebih baik, mengubah cara pandang kita, dan agar kita benar-benar berserah diri kepadanya. Kiranya Tuhan memberkati iman kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau memberikan firman-Mu kepada kami untuk boleh kami belajar dan terus mempelajari firman-Mu, terus diajar oleh firman-Mu, agar kami ini hidup bijaksana ya Tuhan di dalam menghadapi hari-hari yang kami lewati. Kadangkala Engkau memberkati kami dan membuat kami bahagia dan senang, tetapi kadangkala juga Engkau mengizinkan kami mengalami hal-hal buruk, mengalami hari-hari malang, dan semua itu Tuhan menjadikannya untuk mencapai tujuan-Mu bagi kehidupan kami umat manusia, agar kami tidak mengandalkan diri kami, tetapi agar kami berserah sepenuhnya kepadamu. Karena itu ya Tuhan,
Biarlah kiranya firman-Mu pada hari ini terus menerus membuat kami bijaksana, agar cara pandang kami ketika kami mengalami hal-hal buruk, hari-hari malam, kami tidak menjadi marah, tetapi kami menyadari bahwa Tuhan menjadikan semuanya itu supaya kami senantiasa mengarahkan diri hanya kepada-Mu saja. Ya Bapa, kami mohon kiranya Tuhan memberkati seluruh kehidupan kami, seluruh jemaat. Berkatilah iman kami, dan berkatilah pekerjaan dan keluarga, serta jemaat-jemaat yang sakit dan lanjut usia. Kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan yang tolong, agar semakin mengarahkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.